Materi pada hari ini akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja sih lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI tahun 1945? Oke, yang pertama mengenai presiden. Di sini ada gambar Bapak Insinyur Joko Widodo dan Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, merupakan kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1, segala pelaksanaan pemerintahan bergantung kepada Presiden, tetapi tetap dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, memiliki kekuasaan untuk memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Syarat untuk menjadi presiden dicantumkan dalam ketetapan MPR nomor 6/MPR/1999 Pasal 1. Seorang presiden wajib melaporkan seluruh kekayaannya. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR. Presiden bersama-sama DPR menjalankan legislative power. Yang kedua, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada periode 2014 sampai 2019, jumlah anggota MPR 692 dengan rincian sebagai berikut: 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil pada masa jabatannya. Hak dan kewajibannya diatur dalam UU nomor 22 tahun 2003, antara lain adalah mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan, dan lain-lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kewajiban anggota MPR adalah mengamalkan Pancasila, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Yang ketiga adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin atau pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua. DPR memiliki hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, pengajuan rancangan undang-undang, dan lain-lain. DPR terdiri atas pimpinan DPR, Badan Musyawarah, komisi-komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan panitia-panitia khusus. Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang DPR antara lain adalah membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, membentuk UU yang dibahas dengan Presiden, melaksanakan pengawasan, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, membahas dan menindaklanjuti hasil pembahasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pemekaran, pembentukan daerah, dan sebagainya. Yang keempat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang selanjutnya setiap provinsi ditetapkan 4 orang anggota DPD. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Pimpinan DPD terdiri atas 1 ketua dan maksimal 2 wakil ketua. Yang kelima adalah MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. A. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. B. Memberikan pertimbangan hukum pada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. C. Merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. D. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa, kewenangan mengadili, dan lain-lain. Enam, Mahkamah Konstitusi, MK. Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan lain-lain, terdiri atas 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap
sebagai pejabat negara. Yang ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas, kewajiban, dan wewenang BPK diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 2. Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Anggota BPK diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul DPR. 8. Komisi Yudisial (KY). Komisi Yudisial yang pertama bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kedua, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, wajib mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Delapan, Komisi Yudisial. Selanjutnya yang keempat, wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Kelima, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, itu semua adalah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Thank you.